Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan serta relevansinya dalam konteks modern. Nah, yang pertama itu ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu merupakan dampak kepemimpinan pada produktivitas dan hasil kerja. Jadi, karyawan yang termotivasi untuk dirinya sendiri pasti akan mudah cepat menyelesaikan pekerjaan dan lebih fokus mengerjakannya. Ada juga kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan ini pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan dan kesehatan mental karyawan. Dan yang terakhir ada relevansi modern. Ini tuh penting sekali karena pentingnya gaya kepemimpinan yang adaptif di era saat ini. Ada juga gaya kepemimpinan utama. Ada berbagai gaya kepemimpinan memiliki dampak yang berbeda pada tim. Jadi setiap tim itu berbeda-beda. Yang pertama itu ada otoriter. Otoriter itu pengambilan keputusan terpusat, kontrol ketat. Ada juga demokratis. Demokratis itu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya sendiri, tapi seluruh karyawan ikut berdemokrasi. Ada dampak kinerja. Dampak kinerja ini merupakan gaya kepemimpinan secara langsung mempengaruhi produktivitas dan efisiennya. Yang pertama itu peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini merupakan kepemimpinan yang efektif memotivasi karyawan untuk mencapai target. Dan yang kedua itu ada efisiensi operasional. Gaya yang terdapat menyederhanakan proses kerja. Yang terakhir ada inovasi. Inovasi ini mendorong kreativitas dan solusi baru dari tim. Jadi kreativitas dari karyawannya sendiri. Ada juga dampak kesejahteraan. Dampak kesejahteraan ini merupakan kunci untuk lingkungan kerja yang sehat. Kepuasan kerja yang pertama. Di sini ada dampak kesejahteraan. Dampak kesejahteraan ini adalah kunci untuk lingkungan kerja yang sehat, agar kerja kita menjadi nyaman, kita menjadi giat bekerja. Yang pertama itu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu kepemimpinan suportif meningkatkan moral dan kepuasan. Ada juga kesehatan mental. Kesehatan mental ini mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan hidup. Ada juga retensi karyawan. Itu membangun loyalitas dan mengurangi turnover. Berikut ini ada beberapa hadis dalam bahasa Arab yang terkait dengan kepemimpinan dan kinerja. Yang pertama itu ada hadis tentang kepemimpinan yang adil, yang artinya sebaik-baik pemimpin adalah yang paling adil. Ada juga yang kedua, hadis tentang tanggung jawab pemimpin. Apa sih artinya? Artinya itu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang ketiga ada hadis tentang musyawarah, yang artinya tidak akan rugi orang yang meminta petunjuk dari Allah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Dengan memahami dan mengamalkan hadis, seorang pemimpin dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan serta mencapai kesuksesan dalam kepemimpinannya. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan itu kepemimpinan yang adaptif dan berpusat pada karyawan adalah kunci sukses. Yang pertama itu pilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan tim. Yang kedua ada prioritaskan kesejahteraan karyawan untuk kinerja optimal. Dan yang ketiga terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.